Baru 5 menit mengajukan tiba-tiba langsung ACC aja nih cuy untuk di aplikasinya. Dan untuk pencairannya tinggal menunggu rekening berbunyi ataupun m-banking berbunyi. Dan pastinya untuk di aplikasi ini limitnya lumayan besar banget. Dan juga untuk peninjauannya nggak membutuhkan waktu lama. Hanya 3 menit setelah pengajuan itu bisa mendapatkan notifikasi untuk di ACC. Dan pastinya nggak ribet dan nggak banyak makan dokumen ya. Nah, kalian bisa mengajukan untuk peminjaman modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari. Dan juga mungkin beli gorengan ataupun beli bakso sekampung ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Apalagi saat ini kita tahu bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Dan bahkan ada lagi tuh untuk varian barunya. Semoga saja sih bisa dapat tertangani. Dan ya jangan lupa untuk kalian yang sering beraktivitas di luar rumah tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Patuhi protokol kesehatan, serta tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada di ACC semuanya, atau mungkin udah pada cair ya, atau mungkin udah pada ditarik dari rekening ya? Nah jadi sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini anti autol, anti digantung, dan pastinya untuk peninjauannya sangat cepat. Namun untuk pencariannya gue belum tahu seberapa cepat ya, soalnya ini udah 5 menitan di ACC tapi belum masuk juga sih pencairannya. Namun kata beberapa orang sih memang kalau menggunakan bank di luar BRI dan BNI itu memang agak sedikit lama untuk pencairannya ya. Namun mau gimana lagi cuy, bank yang ada hanya itu doang sih. Namun nggak masalah sih, yang penting juga tetap bisa cair dan nggak bakalan digantung sih kalau dipinjol-pinjol seperti ini, soalnya sudah legal OJK dan pasti tetap cair walaupun memang kadang agak telat sih ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini baru pengajuan perdana dan pastinya untuk biaya bunganya murah banget, nggak bakalan sebar data dan nggak bakalan menyusahkan untuk pembayarannya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah cairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan di sini yang harus gua bayarkan yaitu 1.169.280 rupiah ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat ya, di sini untuk biaya pengembaliannya hanya 169.280.000 untuk di luar biaya pokok peminjamannya ya. Jadi ya untuk biaya bunga dan biaya tambahan lainnya hitung-hitung hanya 170-an ribu deh ya. Dan di sini untuk tenornya mendapatkan tenor sebulan ya. Walaupun memang nggak semua pengajuan itu bisa mendapatkan tenor sebulan. Kadang kalau misalkan limit peminjamannya itu kecil, di bawah 1 juta ataupun di bawah 800 ataupun 700 ribu, itu biasanya mendapatkan tenor 14 hari ataupun 15 hari ya. Namun tetap itu udah standar sih, nggak bakalan dapat 7 harian sih kalau dipinjol-pinjol seperti ini. Dan pastinya untuk kalian yang sering di autol, coba gaskan di aplikasi ini mumpung lagi baik hati banget. Siapa tahu juga kalian bisa ketiban ACC dan juga ketiban cair ya. Dan pastinya kalau misalkan di autol nggak usah pikirkan terlalu lama ya cuy, tetap langsung ajukan lagi cuy, karena di aplikasi ini bisa cair berkali-kali dan juga untuk pengajuannya bisa berkali-kali ya. Namun kalau misalkan kuotanya ataupun limitnya udah meningkat banget dan nggak butuh peminjaman yang tinggi, mending nggak usah ngajukan ya cuy, soalnya di sini nggak bisa digalbah ya. Kalau dipinjol ilegal mah hajar aja terus sampai limit yang sampai kuotanya habis ya. Dan di sini sih lebih ke peminjaman untuk modal usaha ya, ataupun modal keperluan sehari-hari. Kalau untuk galbay agak sedikit sulit cuy. Gue juga nggak tahu kalau galbay di aplikasi ini apakah gimana nantinya, soalnya nggak menutup kemungkinan banyak juga sih
pinjolers yang galbay di pinjol-pinjol legal seperti itu. Namun tentunya saran gue sih jangan, soalnya beresiko banget ya cuy. Dan nanti kalau apalagi kalau ada DC lapangannya ya, kalau untuk aplikasi ini gue nggak tahu sih ya ada DC lapangannya atau enggak. Namun biasanya ada, tetapi nggak tersebar di seluruh wilayah jangkauannya kadang ya. Yang pinjol-pinjol yang udah gede aja kadang untuk DC lapangannya itu nggak ada di semua daerah sih ya teman-teman. Apalagi pinjol yang masih tergolong kecil sih sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan pinjol-pinjol KP dan lain-lain ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Klik Kami. Dan untuk aplikasi Klik Kami ini mungkin kalian sudah pada nggak asing ya, karena memang aplikasi ini dulunya banyak banget saudaranya ya. Namun gua nggak tahu saudaranya apa saja. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng, siapa tahu bisa cair juga ya teman-teman di saudaranya ya. Ataupun mungkin ada aplikasi yang seatapnya bisa melakukan pencairan tinggi ya, bisa kalian sharing aja di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini dia kode OTP-nya tetap Klik Kami ya. Dulu tuh gua pernah ngajuin di beberapa pinjol itu kode OTP-nya Klik Kami, namun gua lupa apa aja, apa mungkin udah ditutup atau gimana ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Klik Kami, pinjaman uang dana kredit cepat online dari PT Harapan Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan tentunya untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Namun kalau kalian masih bingung gimana cara downloadnya, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP ya teman-teman. Nah untuk aplikasinya pastinya di sini nggak usah kalian ragukan ya, soalnya di sini nggak bakalan sebar data dan nggak bakalan macam-macam sih, soalnya ya sudah legal OJK juga sih ya teman-teman. Nanti kalau kalian mau cek bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk updatean terbaru itu gua lupa ya, kayaknya November deh ya. Nanti kalian bisa cek saja. Nah di sini untuk updatean terakhir itu 28 November. Namun saran gua kalau kalian ingin perawatan di aplikasi ini, kalau kalian belum update terlebih dahulu ataupun cek terlebih dahulu untuk fitur terbaru dari aplikasinya ya, ataupun aplikasi versi terbarunya. Soalnya kalau versi lama terus kalian mengajukan, itu ada bug dari aplikasi versi yang lama ya cuy, dan bisa membuat kalian di auto walaupun akun kalian sehat bagaimanapun, dokumennya banyak. Kalau misalkan berbicara dengan sistem itu nggak bakalan bisa ya cuy juga ya, apalagi kalau di auto dari sistem. Waduh, mau kalian dinyatakan udah lolos verifikasi data oleh tim auditnya tetap juga di auto sih ya. Nah di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 500.000 dengan rating 4,7 dengan ulasan 22.000 ulasan. Ini lumayan tinggi loh ya, untuk ratingnya ini hampir mencapai nilai maksimal dari rating aplikasi pinjol yaitu 5. Dan kalau kita lihat di sini untuk tampilan brosurnya ini cukup menarik ya, aman dan terpercaya, berizin dan diawasi OJK. Selanjutnya perlindungan data terjaga ya, kalian bisa lihat. Selanjutnya sini pelunasan mudah, banyak metode pembayaran, dan di sini proses cepat verifikasi hanya 10 sampai dengan 30 menit. Nah oke, selanjutnya di sini untuk aplikasinya kalian bisa lihat semuanya ya. Di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Buat kalian yang masih pemula dan juga baru ingin meminjam di aplikasi ini, saran gua sih baca dulu satu persatu dan lihat-lihat saja dulu ya teman-teman. Nah ini untuk customer service-nya aktif banget ya. Jadi memang salah satu ciri dari aplikasi pinjol yang legal itu customer service-nya aktif banget. Namun nggak bisa dijadikan patokan juga ya cuy, soalnya banyak juga pinjol-pinjol ilegal saat ini yang customer service-nya aktif ya. Nah jadi salah satu syarat utama untuk mengecek apakah pinjol itu legal OJK atau enggak, masuk ke website OJK cuy. Dan disitu kalian bisa lihat untuk daftar aplikasi yang berizin dan juga terdaftar di OJK ya, itu cek yang updatean terbarunya. Nah selanjutnya sini untuk tentang aplikasinya, produk peminjamannya mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Biaya bunganya rendah, maksimal 24% per tahun. Dan di sini ada contoh peminjaman
Dan di sini untuk aplikasinya dia ada nomor registrasinya ya. Ini per 21 April 2021 dengan nomor registrasi yang ada di bawah sini. Dan di sini mereka telah berizin dan diawasi oleh OJK. Kalau sudah berizin itu biasanya untuk status perizinannya itu nggak perlu diperpanjang lagi cuy ya, dan itu udah paten. Beda halnya dengan aplikasi yang terdaftar di OJK. Kalau terdaftar itu biasanya tiap tahun mereka harus memperpanjang perizinan lagi ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini keuntungannya banyak sih ya, dan di sini juga dia mempunyai ISO 27001 yaitu sertifikasi keamanan data yang bersifat internasional ya. Nah, kemudian untuk aplikasi ini kalau kalian pengen mengajukan wajib berusia minimal 18 tahun ke atas dan juga mempunyai penghasilan tetap. Nah, untuk penghasilan tetapnya ini mau berapapun penghasilan kalian itu yang penting ada pemasukan ya. Mau 100.000, 200.000, 300 nggak masalah cuy. Nah, namun gua juga masih bingung kalau di aplikasi ini kalau yang masih pelajar itu gimana ya cara untuk mengajukannya. Soalnya di sini harus mempunyai penghasilan yang tetap ya. Kalau bisa mengajukan tanpa slip gaji sih ya masih bisa-bisa aja ya cuy. Soalnya di sini gua kemarin masukin dokumen slip gaji ya, jadi gua nggak tahu kalau pelajar yang masih berumur 18 tahun tanpa slip gaji walaupun misalkan mempunyai gaji ya ataupun penghasilan walaupun kecil-kecil, gua nggak tahu gimana cara kerjanya sih ya. Nanti deh kalau kalian mengajukan coba aja, dan nanti juga bakalan ditelepon oleh tim auditnya juga kok ya. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 21 Mei 2020, jadi memang udah lama sih ya. Nah, oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Klik Kami, rekan masyarakat Indonesia, dan sini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Untuk aplikasi ini pinjaman modal usaha itu paling worth it sih, karena memang di sini memang judulnya untuk peminjaman usaha ataupun peminjaman UMKM. Namun untuk peminjaman pribadi juga bisa. Nah, sebelum kalian meminjam, di sini kalian bisa lihat untuk peminjaman tertinggi, peminjam yang baru ataupun pemula itu 2 juta rupiah ya, dan nggak bisa lebih. Nanti kalau lebih itu biasanya sudah beberapa kali meminjam ya. Untuk tujuan peminjaman di sini kalian isi terlebih dahulu apakah modal usaha, liburan, pembelian barang dan lain-lain ataupun pelunasan tagihan. Saran gua sih jangan isikan pelunasan tagihan cuy, karena ini agak sulit cuy. Ntar nanti kalian dinilai dari tim auditnya itu bakalan sulit untuk membayar ya, karena utang kalian sulit dibayar malah meminjam ke aplikasi ini ya teman-teman. Mending untuk modal usaha ataupun mungkin lain-lain dan pembelian barang itu masih banyak yang sempat di ACC sih ya. Nah, sini kita pilih modal usaha dan langsung kita tekan pergi ke peminjaman ya. Nah, di sini izinkan Klik Kami mengambil gambar dan merekam video ya. Jadi di sini hanya mengambil gambar doang, bukan mengakses foto dan media lain-lain ya. Kita izinkan saja saat aplikasi digunakan. Lokasi perangkat ini untuk mengetahui lokasi kita dan juga layanan dari aplikasinya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto dan informasi bank ya. Dan di sini kalian wajib mengisikan dengan menggunakan data pribadi sendiri. Untuk foto KTP-nya di sini kita lihat contoh untuk gambarnya nggak ada sih ya teman-teman untuk contoh gambarnya. Nah, saran gue sih kalau kalian sering di auto ya gagal dalam verifikasi data KTP ataupun verifikasi wajah, itu bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data dan verifikasi wajah. Itu udah gue jabarin sudah lengkap banget, dan biasanya nggak ada di aplikasinya sih untuk tips-tips seperti itu ya. Nanti kalian bisa cek saja. Nah, setelah itu kalian tinggal praktekin ya. Nah, untuk pengisiannya gampang kok, hanya nama lengkap, NIK, jenis kelamin, umur, informasi tambahan dan lain-lain. Selanjutnya di sini untuk informasi tambahan itu mencakup pekerjaan kalian, pendapatan dan nomor telepon dan lain-lain. Pokoknya banyak ya. Nah, setelah itu sertifikasi foto. Ini sertifikasi fotonya minimal ada satu yang kalian masukkan dokumen ya, entah itu slip gaji ataupun foto rekening koran ataupun mungkin foto tempat bekerja, foto kalian sedang bekerja, foto kalian sedang menggunakan seragam kerja dan lain-lain ya, bisa kalian pilih salah satunya. Nah, oke, selanjutnya untuk informasi bank kalau kalian memang mau cepat dan memang punya rekeningnya, masukin Bank BRI saja ya cuy. Soalnya kalau bank di luar itu agak sedikit sulit. Gua kemarin pakai Bank BNI karena memang nggak punya BRI ya.
mau gimana lagi cuy ya. Makanya sampai sekarang ini belum cair sih, walaupun memang baru 5 menitan setelah di ACC sih. Rata-rata setengah jaman kalau di luar dari akun Bank BRI sih ya teman-teman. Namun nggak masalah, yang penting kan juga tetap cair ya. Entah itu cairnya cepat atau lambat ya, itu belakangan aja sih ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini, kata beberapa orang yang sudah mengajukan dengan versi terbaru itu bisa menggunakan akun Dana untuk pencairannya. Namun gue juga nggak tahu sih, kemarin nggak nemu, soalnya untuk aplikasi yang kemarin itu belum terupdate ya. Kalau sekarang sih udah ada updatean barunya ya. Dan sedikit tips dari gue, kalau kalian pengen mengajukan di aplikasi ini, ajukan di pagi hari cuy, jangan di siang hari ataupun sore hari, soalnya kuotanya masih sedikit banget ya. Ya memang sih nggak berubah dari dulunya, memang untuk aplikasi ini kuotanya agak dikit, tetapi pencairannya yang gila-gilaan ya cuy, dan juga pengaksesannya ya. Nah, saran gua satu lagi, kalau kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan jangan kalian isikan kondar kalian dengan kondar yang nggak aktif ataupun kondar yang fake ya, soalnya itu bakalan ditelepon secara random oleh tim auditnya, entah itu di kondar 1, kondar 2, kondar 3 ataupun di nopeng ya. Kalau di nopeng kalian yang ditelepon nggak masalah sih ya. Dan jangan lupa pastikan jaringan kalian ataupun jaringan telepon kalian itu stabil ya, soalnya kadang handphone kita itu aktif tetapi jaringannya nggak stabil, ketika ditelepon oleh tim auditnya nggak tembus ataupun nggak bisa masuk, itu langsung biasanya di auto ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Klik Kami ini. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun mungkin sudah beberapa kali cair, biar kita bisa sharing-sharing. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.